Halo semuanya, ketemu lagi di channel saya Miaye. Hari ini saya mau cerita tentang Nyai. Nyai memiliki banyak makna, tapi yang mau saya ceritakan di sini adalah fenomena Nyai pada masa Hindia Belanda, khususnya Nyai yang berada di Sukabumi. Sebenarnya apa sih itu Nyai? Ada yang tahu? Berdasarkan buku yang berjudul Orang Arab di Nusantara, istilah Nyai merupakan julukan bagi wanita pribumi, kadang-kadang juga wanita Tionghoa atau Jepang yang hidup bersama pria Eropa, Arab, atau Tionghoa tanpa status pernikahan, dan itu terjadi pada masa pemerintah Hindia Belanda. Karena tidak adanya status pernikahan yang sah itulah, secara historiografis atau secara sejarah pada masa itu istilah Nyai itu merupakan konotasi yang negatif. Sekali lagi di sini saya tekankan ini terjadi pada masa Hindia Belanda ya. Jadi bukan pada masa sekarang di mana istilah Nyai itu berarti semuanya negatif. Enggak ya, ini pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jadi zaman dulu, zaman penjajahan Belanda. Para Nyai ini hidup layaknya seorang istri atau ibu rumah tangga biasa. Mereka juga melahirkan anak-anak dari tuan mereka. Jadi kehidupan para Nyai ini layaknya seorang istri-istri di rumah-rumah mewah para tuan yang mayoritas adalah orang-orang kulit putih. Jadi mereka berbeda dari wanita-wanita lain yang hanya bekerja sebagai budak atau buruh kasar. Dan keadaan itulah yang kemudian menimbulkan kesenjangan dan rasa iri hati di antara wanita-wanita itu gitu. Sebenarnya logik juga lah ya, walaupun yang satu disebut Nyai dalam konotasi negatif gitu ya, sedangkan wanita yang lainnya bekerja panas-panasan misalnya di perkebunan atau mengerjakan pekerjaan kasar lainnya gitu. Sementara mungkin dalam hati para buruh kasar ini, si para Nyai ini juga sebenarnya adalah wanita yang dibilang gak terlalu terhormat kali gitu ya. Nah, padahal di antara para Nyai itu gak semua dari mereka hidup tanpa adanya ikatan pernikahan. Sebagian dari mereka berhasil dinikahi oleh para tuannya secara resmi, tercatat secara sah dalam arsip di pemerintah Hindia Belanda itu. Nah, begitu juga di Sukabumi. Di sana selain Nyai-Nyai Sunda itu ada juga Nyai-Nyai Tionghoa, dan mereka juga seperti yang saya udah sebutkan di atas, ada yang beruntung mendapatkan status pernikahan yang sah, tapi ada juga yang tidak gitu. Salah satu yang beruntung ini, kalau yang dari Nyai Tionghoa ini adalah Sun Guinyo. Sun Guinyo akhirnya dinikahi oleh Anthony Jacobus Frosing, seorang pemilik pabrik kapur di Cibadak yang datang ke Hindia Belanda pada tahun 1879 sebagai seorang serdadu. Guinyo menikah dengan Anthony Jacobus Frosing dan diakui secara sah oleh pemerintah Hindia Belanda setelah ia masuk agama Kristen. Nyai Tionghoa lainnya adalah Gui Lanyo Tan, kelahiran Bogor 1847. Ia adalah Nyai dari Edward Julius Kerkhoven, seorang tea planter atau pemilik perkebunan teh Sinagar yang sangat terkenal di Sukabumi. Ini sepertinya ini nggak dinikahi ya, karena menurut salah satu versi cerita, pada akhirnya Kerkhoven kembali ke negaranya, sementara Gui yang ditinggal di Sukabumi kemudian memilih untuk bunuh diri. Tapi ada juga yang mengatakan kalau Gui akhirnya menikah dengan seorang pria Tionghoa. Nyai lainnya adalah Tan Ipitnyo atau Sanyo. Ia adalah Nyai dari Jan Diederik Dorman atau lebih dikenal dengan sebutan Van Dorman. Van Dorman ini adalah seorang pemilik perkebunan di Gunung Endut, Kalapanunggal, Parung Kuda. Jadi bagi yang belum tahu, Parung Kuda itu kalau sekarang ini adalah wilayah Kabupaten Sukabumi. Van Dorman ini mulanya adalah seorang ondernaming Parung Kuda yang memiliki seorang istri wanita Sunda bernama Nyai Siti Asmanah, dan dari pernikahan itu mereka
memiliki 3 orang anak. Pernikahan mereka adalah sah karena tercatat secara resmi di arsip pemerintah Hindia Belanda. Suatu hari Van Dorman berangkat ke Sumatera untuk mengurus perkebunannya yang ada di sana. Pada saat itulah ia kemudian bertemu seorang wanita Tionghoa bernama San Nio atau Tan Ipit Nio. Singkat cerita, wanita Tionghoa ini kemudian dijadikan sebagai nyai dan dibawa pulang ke Sukabumi. Ia juga kemudian diberi rumah untuk ditinggali. Sejak saat itulah hubungan antara Van Dorman dengan Nyai Siti Asmanah mulai tidak harmonis. Yang ini ceritanya tragis karena kemudian Van Dorman meninggal di tangan istrinya sendiri. Jadi istrinya ini adalah otak pelaku pembunuhan sang suami. Van Dorman ditikam jam 10 pagi oleh 4 orang kuli yang ternyata adalah orang bayaran dari Nyai Siti Asmanah ini. Mereka diiming-imingi 2000 gulden untuk menusuk Van Dorman sampai mati. Dan kemudian kasus ini dibawa ke kepolisian untuk kemudian diusut. Setelah kurang lebih sekitar selama 6 bulanan gitu, akhirnya ketahuan bahwa keempat orang kuli itu adalah pelaku penusukannya, penikamannya, dengan otaknya adalah sang istri sah dari Van Dorman. Terus anaknya 2, yang 2 pertama itu juga terlibat. Jadi pada akhirnya 2 dari kuli itu dihukum mati, 2 lagi dihukum 15 tahun penjara. Istri sahnya yang terbukti sebagai otak dari pelaku pembunuhan ini dihukum 12 tahun penjara. Terus kedua anaknya yang terlibat itu masing-masing 15 tahun penjara juga. Itu nggak tahu deh gimana hukumannya, kenapa menjadi berbeda-beda seperti itu. Kalau ada yang tahu boleh silahkan komen di kolom komentar biar kita sama-sama belajar. Selain para nyai yang sudah saya ceritakan tadi, tentunya masih banyak nyai-nyai lainnya, baik di Sukabumi maupun di luar Sukabumi. Nah, cerita atau fenomena para nyai di Sukabumi ini kemudian diceritakan secara apik dalam karya sastra berjudul Bunga Ros dari Cikembang. Ini mengambil setting wilayah Cikembang Sukabumi dengan kisah cerita tentang pembauran. Pokoknya inti ceritanya itu tentang pembauran antara suku Tionghoa dengan suku Sunda gitu. Jadi antara nyai-nyai dari wanita Sunda dengan nyai wanita Tionghoa gitu. Pada akhirnya kehidupan para nyai dan pergundikan berakhir ketika Jepang masuk pada tahun 1942. Begitu deh ceritanya. Ada yang mau menambahkan? Boleh silahkan share di kolom komentar. Kalau begitu, sekian dulu video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.